Ya udah sambil nunggu yang lain, ada yang kelompoknya udah lengkap kah? Kalau ada yang udah lengkap, langsung dimulai aja. Bentar kan harusnya. Siapa nih yang mau mulai duluan nih? Bisa nggak tahu lagi siapa yang udah lengkap kelompoknya. Kelompok satu udah lengkap belum nih? Pesa, Ardes, Tito, Madari. Pesa, Madarinya udah ada. Ardes sama Titonya belum ada ya. Kelompok dua deh. Citra, Dea, Ijal sama Firdaus. Ijalnya ada, Citra ada, Dea ada, Firdausnya enggak ada. Coba dipanggilin ya kalau masih ada anggota kelompoknya yang belum hadir. Yang tiga deh, Sidik, Sela, Alivia, Juan. Ardes tuh join. Tapi Titonya belum ada ya tadi. Sidik, Sela. Sidik tuh Kusma Sidik kan? Alivia deh join. Duh pada ini pada kurang satu orang gitu. Ya udah nggak apa lah, mulai aja nggak apa kalau kurang satu orang. Berurut aja kali ya dari kelompok satu yang di share di grup kemarin tuh. Pesa, Ardes, Tito, dan Dari. Sok silahkan dimulai. Kurang Tito ya. Nggak apa ntar dia ini aja join di tengah-tengah. Ada kan suara saya? Apa nggak ada nih? Dia tadi saya ngomong. Ada kok Ibu suaranya kedengeran. Oh iya sih Pak tuh. Sok boleh kelompok satu. Pesa, Ardes, Tito, dan Dari. Langsung mulai aja. Siapa nih yang pegang paketannya? Udah sih belum? Yang kelompok satu. Kalau belum Bu lagi persiapan. ya sip. Oke. Sambil dipanggil Titonya ya. Ya Bu, ini udah ada Bu. Udah ada Tito. Ya. Matiin dari. Bisa? Atau masih gangguan? Kelompok kita ada siapa Bu?
Ibu, Gimana? jadi kita mau nampilin progresnya, tapi belum sampai ke poin 4, Bu. Belum apa? Belum sampai ke poin 4. Oh, ya udah nggak apa-apa sampai selesainya Iya, kalian. Bu, baru progresnya aja. Ya nggak apa-apa. Ini boleh dipresentasi sekarang, Bu. Iya, langsung aja tampilin. Iya, Bu. Iya, Bu. Tiba-tiba mati kan? Tiba-tiba mati kan dulu nih. Ibu ini udah nampil belum, Bu? Udah, tapi PPT-nya belum. PPT-nya ya, Bu. Udah belum, Bu? Belum ya? Udah ada. Udah. Udah dibuka dulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu Iren. Nah, di sini dari kelompok 1 ada Ardes, dari Tito sama Vesa. Akan menampilkan progres kami tentang tugas besar SKK tentang sistem kontrol pendulum terbalik rangkap 3 atau inverted triple inverted pendulum. Nah, pendulum terbalik rangkap 3 itu terdiri dari 3 lengan yang digantung oleh bantalan bola dan dapat berputar pada bidang vertikal. Torsi dari 2 engsel di atas dikendalikan oleh motor, dengan engsel terendah dibuat bebas untuk rotasi. Dengan mengontrol sudut kedua lengan atas di sekitar nilai yang ditentukan, pendulum dapat distabilkan secara terbalik dengan sikap sudut yang diinginkan. Sebuah batang horizontal dipasang pada masing-masing lengan untuk memudahkan kontrol dengan meningkatkan momen inersia. Di sini ada turunan modelnya dari yang kita cari di suatu tesis gitu. Di sini ada persamaan Lengren, terus bersama kok ngelek sih kedua sama ketiga. Nah, sistem pendulum terbalik rangkap 3 merupakan sistem yang sulit untuk dikendalikan karena instabilitas yang melekat dan perilaku non-linier. Oleh sebab itu, dirancanglah sistem kontrol atau sistem robust untuk pendulum terbalik rangkap 3. Nah, itu alasannya. Yang poin pertama kenapa dibutuhkannya kendali robust pada sistem pendulum rangkap 3 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tito Robi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya melanjutkan dari presentasi Ardes ya. Nah, dapat lihat persamaan 1 ini nunjukin persamaan leg range ya. Dimana ini sabar. Ya, persamaan ini persamaan leg range ya. Jadinya kita menggunakan persamaan ini buat nurunin model dari inverted ini sistem kontrol pendulum terbalik 3 rangkap 3 ya. Nah, setelah kita menggunakan persamaan ini, kita akan mendapatkan hasil yang pada hasil persamaan 2 ini ya, di mana L ini adalah leg range-nya dan dari theta ini sudut-sudutnya ya, sudut tadi akibat yang buat dikendalikannya. Nah, seterusnya dari T ini merupakan energi kinetik dan U-nya ini merupakan energi potensialnya dari lengan ke XY ya, XI ke YI atau X1 Y1. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini kita turunkan sehingga menghasilkan persamaan disipasi ya atau R dari sistem tersebut ya. Dapatnya ini 1/2 dari C1 theta dot I kuadrat plus 1/2 dari C2 theta dot 2 dikurangi theta dot 1 kuadrat ditambah 1/2 dari C3 theta dot 3 dikurang theta dot 2 akar 2. Nah,
dari persamaan R ini ntar kita turunkan lagi sehingga dapatkan hasil seperti ini, di mana Q1, Q theta 1, Q theta 2. Nah, jadi dari persamaan R tadi itu kita dapatkan hasil Q theta 1 ya, di mana do R seper dari do theta 1. Dapatkan hasil dari min dari C1 plus C2 dari theta dot 1 dikurang C2 theta dot 2. Nah, sama juga persamaan buat Q dari theta 2. Sebenarnya ini bukan, seharusnya ini persamaan Q dot theta 3 ya. Maaf ya Bu, ini salah Bu, belum dimasukin Bu persamaan dari Q dot Q theta 3-nya. Seharusnya persamaannya Q theta 3 sama dengan minus dari dot R per dot theta 3. Nah, sama dengan minus dari C3 theta 3 dikurang C3 sama theta 2. Nah, ini kita menurutkan persamaan torsi ya. Torsi yang diberikan oleh motor tadi ya, tadi motor ke I kita. Nah, di sini kita buat Tm1 sama dengan Gm1 UI dari minus dari Cm1 theta dot M1 kuadrat dikurang IM1 dot theta dot M1. Nah, dari persamaan torsi ini kita terapkan ke engsel ya, sehingga didapatkan persamaan dari kedua engsel tersebut, dari T1, T2-nya kita istilahin engselnya itu T1 sama T2. Nah, persamaan T1-nya seperti ini, K1 TM1 kurang CP1 theta dot 1 gitu ya. Nah, dari persamaan-persamaan tadi itu kita lakukan substitusi sehingga didapatkan M dari matriks theta 1 dot 2. Nah, seperti ini ya Bu, maaf Bu. Double dot ya. Iya Bu. Iya sih, lanjut. Dimana matriks M ini, dimana M ini dalamnya itu terdapat matriks ya, matriks 3x3, dan N ini matriks 3x3 juga, dan P matriks 3x3. Di sini G ya. Itu G-nya dari mana ya? G disimpan dulu. Ada warna kuningnya, ada warna hitam, ada warna putih. Lo presentasi gua siap-siap. Anda tercengang. Luar biasa. Putih doang aja. Udah mute dulu dong. Halo Don. Ya udah saya bisa udah. Ya. Gimana yang G besar dari? G ini didapat dari persamaan ini Bu, yang tadi. Oh, saya disimpan Ke Word ya Bu. Sebentar. Di Word dulu. Bukan. Nah, jadi dari sebenarnya yang di PPT itu nggak dimasukin semua ya Bu persamaannya Bu. Nah, jadi dari theta M1 sama dengan K1 dari theta 2 dikurang theta 1 sama dari theta M2 sama dengan K2 theta 3 dikurang theta 2 hasilin persamaan ini Bu, B1 dengan K1 G. Kalau G itu apa ya? Oh, fisisnya maksudnya. Ya, namanya. Atau simbol doang. G itu kalau J kan mungkin momen inersia ya atau apa? gain ya Bu, gain statik dari motor. Oh. Kalau K? Kalau K itu rasio. Oh. Iya, boleh lanjut. Nah, nah, jadi dari persamaan-samaan tadi tuh
dalam M1 ini terdapat nilai lagi, Bu. Yang dari ini, Bu. Dari apa? Matrik-matrik ini kan di dalam matrik M ini terdapat Y1 plus IP1, I1, M2. Nah, di variabel ini di variabel ini terdapat isinya lagi, di mana M1-nya ini nilainya M1 M kecil 1 H1 H kecil 1 tambah M kecil 2 I besar 1 ditambah M kecil 2 I besar 3. Nah, nilai dari variabel-variabel ini memiliki nilai ya. Nggak dimasukin ya? Iya, Bu, untuk lebih jelasnya dari Word ya, Bu, maaf, Bu. Atau gini aja deh, saya pengen lihatnya. Tadi kan itu ada M, ada H, ada I besar. Nah, kalau yang di gambar kalian, M1 tuh sebelah mana? H1 tuh dari mana ke mana gitu. Kayak di halaman pertama kan paling gambar tuh kalian. Nah, ini kan masih M besar. Ya, ini belum jelas, Bu. Saya ngambil referensinya dari aduh. Ini nggak apa, Ibu, nampilin jurnal. Nggak apa-apa. Aduh. Oh iya. Nah, ya ini, Bu. Itu yang bulat-bulat itu tuh motor ya berarti apa? Iya, Bu, motor. Jadi sistemnya ini 2 dock, Bu. Jadi cuma 2 motor yang bekerja. Motor yang paling atas? Motor yang bekerja itu yang saya baca ya, Bu. Motor bawah sama motor yang di sini nih. Karena yang atas diem geraknya gimana? Nah ini, Bu. Jadi kan tadi itu mengontrol sudut kedua lengan ya. Yang motor bawah, motor yang kerja itu motor bawah sini sama motor sini. Jadi 2 engsel itu yang dikendaliin, Bu. Yang engsel terendah ini dibuat bebas di rotasinya di situ. Ntar paling kalau di laporannya tampilin ya gambar yang nunjukin M kecilnya di sebelah mana, L mana. Ini, Bu. Pergambaran. Nah, jadi didapatkan step-step dari pertama tadi ya, gimana? Nah, ini X dot ini merupakan bentuk apa yang X sama Y ini merupakan bentuk step-step ya, syaratnya, dimana X ini sama dengan AX plus DU dan Y-nya sama dengan CX. Seharusnya ada D-nya, tapi D-nya nilainya 0, makanya nggak dimasukin gitu. Nah, matriks A ini diisi, terdapat isinya itu matriks ordo 2x2, tapi di mana matriks di dalam variabel A21 ini terdapat isinya lagi. Lanjut. Ya, jadi variabel A21 ini isinya minus 0, M, min 1, pangkat min 1, P, 0, pangkat min 1. Nah, jadi ini variabel M. Oke, next aja nggak apa next. Oh ya. Ya. Itu nilai nominalnya ya berarti. Iya, Bu. Jadi dari parameter tadi itu dimasukin nilainya, didapatkan hasilnya seperti ini, Bu. Pada materi. Ya, Terus didapatkan fungsi transfernya begini juga. Kok gelap? Oh, sistemnya 2x2 berarti ya? Iya, Bu, sistemnya ini mau. Nah, saya juga udah nyoba poin ketiga, Bu, buat nyari uncertainty-nya. Sampai, Bu, laptopnya lambat, Bu, soalnya. MATLAB suka berat sih biasanya. Nah, Bu, ini udah nyoba, Bu. Jadi buat nyari uncertainty tadi itu yang persentase itu ya, Bu. Harus dicari dulu variabelnya kan, Bu, yang real dari berapa gitu. Itu kalian nentuin persentase
Sama segitu dari referensi kah atau Iya, dari referensi, Bu. Iya, ada alasannya nggak kenapa sih gitu? ya karena perhitungan yang terlalu panjang, makanya kita pakai MATLAB. Soalnya pas aku nyoba pakai manual, hasilnya terlalu banyak, Bu, ngabisin waktu begitu, Oh, Bu. maksudnya persentase uncertainty-nya. Kan tiap parameter pasti ada persentase uncertainty-nya tuh Iya, kalian. iya ada, Bu, dari buku. Nah, itu alasannya kenapa belum ditampilin kan ya di PPT berapa persennya. Iya, belum, Bu. Soalnya kan Ya, nggak apa-apa. baru mau nyari juga, Bu. Nanti ditambahin juga ya kayak alasan kenapa dapat uncertainty-nya sekian persen gitu misalnya. Oh, alasannya dari Ya. Oke, Bu, dicatat, Bu. Sip. Udah ya berarti ya? Iya, Bu. Baru Ya, segitu, oke. Bu. Nah, sip. Lanjut kelompok kedua. 15 menit cukup ya? Ditutup dulu ya, Bu, kalau gitu, Ibu. Ya, oh ya, sip. Sekian dari kelompok 1 tentang pendulum rangkap tiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 udah bagus main walaupun sistemnya kompleks kan itu lumayan tuh ada 3 lengan. Udah lanjut kelompok 2 Citra, Dea, Ijal, dan Firdaus. 15 menit ya maksimal biar keburu semua. Saya langsung share screen aja. Ini layarnya udah muncul belum ya? Udah, Dek. Udah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai dari hard disk drive. Di kelompok 2 terdiri dari Citra, Dea, Firdaus, dan Izal. Jadi apa sih hard disk drive itu? Nah, hard disk drive atau biasa yang disebut dengan hard disk adalah salah satu media penyimpanan yang biasa digunakan pada komputer maupun laptop. Hard disk memiliki media penyimpanan yang beragam, mulai dari 500 GB hingga 2 TB. Pada hard disk memiliki komponen yang digunakan dalam melakukan baca dan tulis data, yaitu yang pertama tuh ada letter. Nah, letter atau piringan yang dilapisi dengan bahan magnet dan berfungsi untuk menyimpan data. Yang kedua ada spindle motor ya. Nah, ini nih sebagai penggerak dari letternya. Terus ada read and write itu sebagai buat baca tulis data pada platter. Terus yang selanjutnya ada VCM, itu voice coil motor sebagai aktuator pada armnya. Terus ada ini pivot sebagai penggerak arm, dan armnya ini sebagai penggerak dari headnya. Terus bagaimana cara kerja HDD? Nah, ketika hard disk mulai beroperasi, spindle motor akan berputar untuk menggerakkan platter. Kecepatan pada spindle motor ini berkisar 5.400 rpm hingga 15.000 rpm. Arm juga akan bergerak keluar dan masuk pada sisi platter, lalu gerakan yang terjadi pada arm juga menggerakkan head airway untuk membaca atau menulis data pada platter. Nah, platter ini terdiri atas bagian yang disebut track, yaitu bagian yang melingkar secara konsentris pada seluruh sisi luar dan dalam piringan. Selanjutnya, track terbagi
menjadi beberapa bagian atau segmen yang disebut dengan sektor. Kemudian hard disk menggerakkan head melalui track yang sesuai dengan platter. Waktu untuk menggerakkan head disebut dengan seek time. Saat berada di atas track yang benar, hard disk menunggu sampai platter berputar hingga sektor yang diinginkan berada di bawah head. Satuan untuk mencari dan menemukan sektor disebut dengan drive latency. Nah, semakin pendek waktu seek time dan drive latency, maka semakin cepat hard disk menyelesaikan tugasnya. Mengapa pada HDD memerlukan robust control? Nah, tujuan digunakannya sistem kontrol ini untuk mengontrol servo yang ada pada hard disk untuk mencapai posisi yang tepat dari head RW pada track yang diinginkan atau track following mode saat data yang sedang ditulis atau dibaca dan transisi cepat dari suatu track ke track target lainnya atau checking mode. Nah, saat drive memulai seek command, drive tersebut beralih ke algoritma seek control yang merupakan tipe time optimal algoritma control. Saat head diposisikan di atas track yang diinginkan, drive beralih ke track following mode. Dalam hal ini dianggap sebagai pengontrol servo dari track following mode. Terus pada HDD modern, pembacaan posisi relatif head untuk melacak langsung dari media disk dengan menggunakan servo tertanam atau embedded servo. Untuk metode ini, informasi servo disisipkan dengan data pengguna di seluruh permukaan platter. Informasi posisi ditempatkan pada permukaan disk dalam kerangka servo selama pembuatan disk dan tidak dapat diubah atau ditulis ulang. Inilah penyebabnya mengapa head disk dikunci oleh pengontrol drive agar tidak tertulis ke area informasi servo yang ditulis. Karena penyisipan informasi servo dengan data, sistem servo tertanam tersebut juga sistem data sampel, lalu meningkatkan jumlah kerangka servo dalam sebuah track, akan meningkatkan kinerja sistem servo juga karena laju sampel yang tinggi tetapi membatasi penyimpanan data maksimum. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model sistem hard disk drive. Jadi model ini kita dapat turunan itu dari pemodelan aktuator VCM tadi, voice coil motor. Di sini kita menggunakan beberapa persamaan, yaitu ada persamaan torsi, persamaan itu TO sama dengan BG dikali L coil dikali IM dikali D. Habis itu ada KT sebagai konstanta torsi, itu sama dengan BG dikali L coil dikali D. Selanjutnya ada persamaan motion for rotary actuator, pergerakan aktuator, itu O sama dengan J dikali theta double dot. Selanjutnya ada persamaan EB sebagai electromotive back force, karena itu konstanta pergerakan motornya, tegangan pergerakan motornya. Selanjutnya di sini kita menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, yaitu ET sama dengan RM dikali M ditambah LM dikali D IM per DT ditambah EB. Selanjutnya, nah jadi ini dari Kirchhoff tegangan tadi itu didapatkan IS dikurangin IM sama dengan RS sama dengan RM dikali M ditambah LM dikali DI per DT ditambah KB D theta per DT. Nah, LDI per DT ini dari tegangan induktor dan KB D theta per DT ini dari electromotive back force. Selanjutnya di sini ada persamaan IM sama dengan J double dikali J double dot theta double dot dibagi KT. Nah, ini dimasukkan ke nilai DIM per DT. Nah, maka di sini dapat ditemukan menjadi 3 triple double dot. Jadi di baris ketiga ini ada IS dikali RS sama dengan RM dikali IM dikali J per KT dikali triple double theta triple dot ditambah LM dikali D dikali J per KT theta double dot ditambah KB dikali theta dot. Selanjutnya diturunkan sampai bawah ini, sampai terus diubah menjadi persamaan Laplace. Di sini ada IS dalam kurung S sama dengan ini ada
karena tetanya triple dot, makanya di sini dia sampai S pangkat 3. Selanjutnya untuk persamaan ini disusun output per inputnya. Outputnya itu theta, inputnya itu WS, sehingga hasil akhirnya itu persamaan yang paling bawah. RM per KB dibagi S dalam kurung S dikali tau E ditambah 1 dikali dalam kurung lagi S tau M ditambah RM dibagi RM ditambah RS. Untuk nilai tau M dan tau E itu ada di sebelahnya, itu tau M bernilai RM dikali J dibagi KT per KB, dan tau E itu nilainya RM dibagi RM tambah RS. Untuk variabel semuanya tadi udah dijelaskan di slide sebelumnya. Besaran fisis dari variabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firdaus. Lanjut aja ya. Pada differential equation block diagram. Blok diagram ini diperoleh dari fungsi alih sebelumnya, yaitu dari nilai tata F dibagi IS atau posisi sudut aktuator dibagi arus driver atau VCM. Penyebutnya memiliki order 3 sehingga dalam blok diagram diintegralin sebanyak 3 kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra. Next, yuk. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah nilai parameter dan toleransinya untuk dari sistem HDD ini. Kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya untuk bentuk dari state space-nya dan fungsi transfernya itu seperti apa. Nah, ini adalah nilai-nilai parameter yang nantinya akan kita gunakan sebagai acuan dalam membentuk nilai uncertainty-nya. Di sini kita pakai beberapa parameter, nilai J, ada nilai KT, nilai KB, nilai R coil atau RM, tadi kalau di perhitungan penurunan rumus, terus ada nilai RS, dan nilai L coil. L coil ini sama dengan LM, seperti yang dijelaskan tadi. Next. Nah, di sini kita mencoba membentuk grafik dari fungsi alih dari sistem yang sudah kita buat. Nah, di sini ada dua bentuk respon yang dihasilkan, ada step respon dan Bode diagram. Nah, untuk nilai Bode diagramnya ini, peak gain-nya ada 199. Kalau untuk pada bentuk fase responnya, nilai fase marginnya itu 90. Next. Nah, ini sama aja seperti fungsi alih yang tadi, transfer function, hanya dalam yang kedua ini bentuknya dalam state space. Jadi bentuknya itu nggak beda jauh sama yang transfer function tadi. Untuk nilai peak gain di state space-nya itu ada 386, dengan fase marginnya itu di 90. Next. Kemudian yang ketiga, ini adalah grafik hasil dari parameter uncertainty. Di sini nilainya itu sesuai yang kita masukin tadi, nilai LM, J, KT, KB tadi itu kita sesuai masukin sama parameter nilainya. Nah, kita pakai satuannya di sini pakai percentage atau nilai persen. Nilainya itu untuk LM itu 15%, nilai untuk J-nya itu 10%, nilai KT-nya itu 10%, KB 10%, RM 20%, dan RS 1%. Nah, nilai persentase ini kita dapat dari nilai toleransi yang sudah ditentukan dari rigid body tadi, nilai parameter yang kita pakai. Nah, itu kita jadikan acuan untuk membentuk nilai parameter uncertainty. Jadi ini hasilnya dalam bentuk Bode plot dan step respon. Selanjutnya, next. Nah, ini grafik yang terakhir. Grafik yang terakhir ini merupakan grafik uncertainty dengan weighting function. Nah, kan tujuan inti dari pembentukan weighting function ini agar mencakupi seluruh nilai uncertainty dari suatu sistem. Nah, nilainya ini kita juga dapat persentasenya sama dari nilai yang sudah tadi ditentukan nilai parameternya. Kita pakai fungsi untuk membentuk weighting function ini, kita pakai fungsinya yang kita pakai fungsi make weight dengan nilainya itu 0,2, 35, dan 10. Dan ini hasilnya. Sudah, terima kasih. Yang lain ada yang ingin ditanyakan sebelum ke saya?
Nggak ada. Jadi saya coba tanya dulu ya. Tadi dari yang grafik step respon dan board plot yang sudah kalian peroleh, apa tuh yang bisa disimpulkan dari sistem kalian? Dari sistem asli ya maksudnya, belum dikendaliin kan ini. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan Ibu. Jadi mungkin menurut saya Bu ya, karena dari plan kita ini dia terlalu banyak nilai uncertainty dari variabel itu, makanya begitu ditampilin step respon, harusnya dia kan stabil di satu atau enggak mendekati satu lah. Tapi ini terlihat seperti rem atau terlihat berosilasi gitu Bu. Jadi mungkin karena terlalu banyaknya variabel dari uncertainty tadi Bu, atau rank dari uncertainty tadi yang terlalu besar sehingga menyebabkan sinyal step yang harusnya lurus di angka satu tapi dia malah menjadi seperti rem sinyal Nggak stabil ya berarti ya sistemnya. malah naik terus Bu. Iya biasanya kalau step responnya naik terus, tandanya sistemnya nggak stabil sih. Tapi kalian pernah udah coba cek controllability-nya belum? Karena kalau misalnya sistem kalian nggak stabil, ya mau nggak mau kalian cek dulu dia bisa dikontrol atau enggak gitu. Takutnya emang sistem aslinya nggak bisa dikontrol. Tapi kalau emang udah ada di buku sih harusnya kan emang bisa dikontrol ya. Cuman kalian coba buktiin aja controllability sistem aslinya beneran controllable apa enggak kayak gitu. Jadi biar kalian ngedesain kendalinya nggak sia-sia juga. Ibu mau nanya, Nah, boleh. berarti kalau misalnya kita mau ngedesain controllability-nya itu, kita desain pakai yang H infinity sama mu itu dulu, Bu? Atau Enggak. Jadi kalau controllability itu sebetulnya buat ngecek sistem asli kita itu dia bisa dikontrol atau enggak kayak gitu. Jadi sebelum dikasih kendali, kemarin kan saya cuma ngejelasinnya kita alangkah baiknya ngecek dulu step responnya kan ya. Nah sebetulnya kalau emang udah ketahuan nih yang punya kalian kayak gini step responnya sistemnya nggak stabil. Nah harusnya sih kalian coba cek juga dia controllable apa enggak gitu. Kalau nggak salah sih kalau di MATLAB CTRLB ya kalau nggak salah. Oh fungsinya CTRB CTRLB dari apa nih fungsi transfer kalian dari kan. fungsi A sama B ya. Iya. Nah cek dulu tuh itunya. Kalau emang controllable ya berarti aman. Berarti kalian masih tetap bisa bikin desain kendalinya kayak gitu. Oke, Bu, Kalau makasih misalkan Bu. hasil yang didapatkannya tidak full rank bagaimana Bu? Kalau nggak full rank itu berarti dia nggak controllable ya? Iya, nggak controllable. Berarti harus mencari fungsi alih yang Nah, lebih kalau atau emang nggak yang controllable, lain. ya coba cari fungsi transfer yang versi sederhananya paling yang disimplified kayak gitu. Jadi nanti kalian jelasinnya ya berarti ada beberapa parameter yang kalian anggap diabaikan gitu misalnya. Sama yang terakhir tuh yang weighting functionnya, kan kalian udah dapet tuh grafiknya. Kalian bisa dapat persamaannya nggak? Di MATLAB perasaan nggak sih? Kalau yang dari saya coba itu, jadi si McWeight-nya ini kalau kita masukin si kayak dari buku PPT itu nilai epsilon, MP, kalau langsung dimasukin dari nilai magnitude itu malah nggak sesuai. Jadi McWeight function sama sensitivity-nya kayak tabrakan gitu setelah diplot. Nah ini saya cari itu kayak trial error gitu deh Bu. Jadi kalau sekian berapa kalau ininya dinaikin sekian. Jadi nah nggak apa-apa karena kan kalau weighting function kan itu sebetulnya tergantung desainernya kan bisa terserah kita. Jadi nanti kalian tampilin dulu aja hasil make weight yang aslinya kayak gimana. Terus nanti kalian juga tampilin juga kalau kalian jadinya pakainya yang misalnya 2 kali lipatnya gitu dari hasil make weight yang dari MATLAB misalnya. Jadi nggak apa tampilin dulu aja yang versi aslinya. Sama tampilin juga bentuk persamaannya. Dia kan fungsi transfer kan bentuknya kalau weighting function. Iya Bu. Iya nanti tulis aja dulu. Udah Oke, paling Bu. kalau dari saya, yang lain ada mau tanya? Atau dari kelompoknya sendiri mungkin ada yang masih belum jelas ya? Atau di kelompok 1 lupa nggak saya tanya gitu, boleh tuh kalau emang mau ada yang mau ditanyain langsung aja ya kelompok 1. Gak ada ya? Oh, nggak ada. Ya ntar bolehlah di grup. Lanjut deh kelompok 3. Siapa nih? Sidik Sela Alivia Majuan. Tadi Sela udah ada, Sidik udah ada. Alivia Majuan juga ada ya. Oh, Alivia ada. Nah, udah lengkap. Enggak.
Ya, Oke. cek. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang progres kami dalam robust control of flexible link manipulator. Sebelumnya mohon maaf, dari progres kami belum sempurna seluruhnya gitu. Jadi masih Nggak banyak apa-apa. kekurangan. Nggak apa-apa, kan namanya juga Ya. progres. Ya Bu. Next. Oke, di sini ada 4 poin pembahasan ya. Di mana poin pertama itu adalah cara kerja dan pentingnya robust control. Yang kedua itu turunan model sistem linearis. Yang ketiga itu ada state space dan fungsi transfer. Yang keempat ada diagram block sistem dengan uncertainty. Nah, ini untuk poin pertama. Jadi di poin pertama itu cara kerja robust control of flexible link manipulator itu adalah dengan meredam getaran elastis secara efisien dari tautan fleksibel dalam gerakan cepat dan menggerakkan ujung manipulator ke posisi yang diinginkan dengan adanya uncertainty dalam masa muatan, pusat, dan faktor redaman struktural. Next. Nah, di sini pentingnya robust control itu, jadi robust control itu dibutuhkan untuk mencapai kinerja sistem kendali yang kokoh atau stabil jika terjadi uncertainty dalam pemodelan rangkaian kendali dan gangguan-gangguan yang lainnya. Untuk persoalan fleksibel link manipulator membutuhkan kemampuan pemodelan yang cukup rumit. Oleh karena itu, di dalam perancangan sistem kendalinya biasanya dilakukan penyederhanaan. Proses penyederhanaan ini menimbulkan error pemodelan yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, aplikasi sistem kendali kokoh karena kemampuannya untuk mengatasi persoalan ketidakpastian dalam suatu sistem dinamik menjadi menarik untuk dikaji. Dalam makalah ini dibahas perancangan sistem kendali kokoh. Di sini untuk turunan model linearisnya, kita dari kelompok kita baru masukin ini hasil gambarnya gitu. Tapi dari hasil gambarnya ini, jadi di gambar di gambar pertama ini itu bode plot dari flexible link manipulator dengan input T dan outputnya nih outputnya kayak theta mungkin. Ya, outputnya itu theta. Next, untuk yang kedua itu adalah gambar dari bode plot flexible link manipulator dengan input P dan outputnya itu alpha. Kalau tadi kan ini outputnya berbeda gitu. Next. Nah, kalau yang gambar selanjutnya ini merupakan bode plot dari dari manipulator model gitu, dengan inputnya sama seperti yang di gambar pertama tadi, cuman cuman kayak ini menggunakan nilai ml sebanyak 0,125 kilogram. Next. Untuk yang selanjutnya itu ada hampir sama seperti gambar sebelumnya. Bedanya di sini dia menggunakan output alpha. Oke, yang next, untuk poin ketiga akan dijelaskan oleh Saudara Juan.
Ya, di yang 3 ini, yang state space dan fungsi transfer ini terdapat rumus-rumus ya. Seperti ini the manipulator equation yang my plus n1y plus n2y plus t sama dengan t itu, dan seterusnya ini sampai alpha sama dengan P2Y ini. Itu rumus-rumus dari manipulator equation, yang dimana Y itu sama dengan theta N1 N2 pangkat T, dan Z sama dengan alpha omega L pangkat T. Transpose ya. Terus ini juga figur yang 17.8, input output representation of the manipulator model. Ini gambar terdapat di pojok kanan, di mana ini inputnya tuh T itu menjadi outputnya ada 4 tuh. Kalau gambar robot manipulatornya ada gak di slide ini? Nggak ada, Bu. Biar kebayang gitu maksudnya A0 itu apa, D itu sih. Kalau nggak ada gambar itunya emang aku pusing sih, Bu. Soalnya di PDF juga nggak ada sih. Di PDF juga nggak ada sih, Bu. Nyari-nyari juga nggak ada yang mirip. Nah kalau misalnya di PDF gak ada, ntar paling kalian coba cari jadi internet ya. Terus paling nanti kayak ya parameternya otomatis ada yang hilang juga kan ya. Nah, kalian menyesuaikan aja gitu. Ini dulu buat selanjutnya nanti mungkin dicari. Susah gambar ini ya, tapi nanti mungkin lanjut aja deh, itu susah buat ngebayanginnya nanti deh. Coba skip. Tapi kalau kayak alpha ini apa, kalian tahu gak alpha itu apa? Coba back sebelumnya, ke slide sebelumnya. Nah itu kan inputnya kan tahu ya, tahu ini apa sih, torsi atau konstanta waktu? Ayo, apa nih inputnya, dia berupa apa fisisnya? Bu, ibu menjawab ini itu kalau nggak salah kemarin itu berupa torsi gitu, Bu. Oh torsi ya, berarti tahu ini torsi. Terus ini output pertama ada alpha, tahu nggak alpha itu? Ada yang tahu? Kalau theta? Kalau manipulator itu kan dia tuh robotnya, ada yang tahu kan? Kalau tahu kan yang robot yang kayak tangan gitu tuh, yang buat mindah-mindahin barang. Iya, Bu. Nah kalau theta itu ya mungkin dia emang sudut, tapi ini saya juga nggak tahu nih sudutnya tuh maksudnya sudut motor yang sebelah mana. Kan biasanya kalau robot manipulator motornya pasti lebih dari satu ya, tergantung ini juga sih, tergantung kalian ngendalinya berapa lengan. Terus kalau alpha ya paling percepatan sudutnya. Nah si alpha dot ini apa ya, alpha dot. Kalau omega L mungkin kecepatan sudutnya ya ini we. Nah si alpha dot ini saya juga nggak paham apanya dia. Ini nanti kalau misalnya sebenarnya kan saya pengennya kalian itu paham juga kan dari sistem yang kalian kendalikan. Jadi kalau misalnya yang di buku itu banyak variabel yang kalian nggak paham, ya kalian nggak apa-apa dihilangin aja variabelnya. Jadi kalian pakai model yang udah simplified gitu, yang benar-benar kalian pahami dia itu parameternya apa, fisisnya kayak gitu. Itu paling ya buat masukan ke depannya. So, boleh lanjut. Lanjut, coba skip yang sama kita tadi nih. Kalau nggak ada gambar pusing sih. Iya betul. Rumus yang terakhir coba, kedua terakhir, nomor 16, slide 16. Nah ini aja, the model transfer function yang rumusnya M sama dengan 625 dibagi S pangkat 2 plus 50S plus 625
terus di bawahnya itu jadi WP sama dengan S pangkat 2 plus 25 S plus 150 dibagi S pangkat 2 plus 22 S plus 0,15, yang dimana nilai dari TU-nya itu sama dengan 0,001, dan non shaving filternya itu WN satunya sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 0,5 S plus 1 dibagi 0,005 S plus 1. Terus Itu WN, bentar, iya Bu, apa? bentar. WU itu apa ya? Variable ini Bu, tadi apa sih dia? PDF-nya ada. Apa tadi ya? Lupa. Kalau WP kan working function, iya buat performanya nih. Kalau WU dari simbol nih, kalau U itu biasanya buat kontrol, buat kendali. Jadi biasanya working function yang dipakai biar sistem kalian itu, kalau kendali sih biasanya buat yang menjejaki input, yang menjejaki referensi gitu. Nah, ini kalian masih pakai working function yang dari buku ya berarti ya? Iya sih Bu. Iya. Udah pernah coba di MATLAB-nya? Iya. Kalau dari kelompok kami untuk mencoba nyampe MATLAB belum sih. Iya, gini aja paling, sebenarnya kan emang di buku itu udah ada tuh semuanya tuh working function-nya udah ada, robust stability-nya juga udah ada mungkin ya. Cuman maksud saya tuh pengennya kalian cobain sendiri gitu di MATLAB. Jadi kalau misalnya di buku dapat working function-nya segini, ya saya pengen kalian juga bisa buktiin sama kalian sendiri, bener nggak sih yang didapat di buku itu bisa sesuai atau enggak gitu sih working function-nya. Tapi kalau misalnya kayak tadi kan beberapa kelompok sebelumnya kan dia ada yang udah cobain juga tuh di MATLAB kan ya. Nah kalau misalnya hasil di MATLAB nggak sama yang ada di buku ya nggak apa-apa, kalian pakai aja hasil di MATLAB. Karena kan kalian yang kalian kerjain sendiri kan yang di MATLAB itu kan, bukannya dari buku. Gitu. Jadi buat di buku tuh buat referensi aja gitu istilahnya. Tapi nggak apa, buat masukkan aja ya ke depannya ya. Jadi kalian coba bisa pahami lagi sistemnya. Terus variabel-variabelnya tadi kayaknya kelihatannya masih banyak yang bingung juga ya. Variabelnya tuh apa tuh fisiknya ya tadi. Double dot tuh apa. Nah itu kalian ntar coba dipahami lagi ya. Ada lagi nggak abis ini? Apa ini slide terakhir? Masih ada Bu yang keempat. Lanjut. Yang poin keempat. Dik. Jadi untuk yang diagram diagram blok dengan uncertainty-nya itu yang berhubungan dengan sebenarnya berhubungan dengan ini yang representasi yang gambar sebelumnya itu yang ada matriks MT N1, N2, P1 dan P2 itu yang dimana diagram bloknya itu didapat dari persamaan vektor yang ada di slide sebelumnya. Mungkin bisa di ini yang di slide yang ke sebelumnya itu sebelumnya lagi. Ini lewat tadi. Nah ini jadi diagram bloknya itu hasil implementasi dari persamaan ini, dimana untuk tadi yang sudah dijelaskan juga sama Juan, bahwasannya dalam ketika persamaan manipulatornya itu untuk dari my dotnya itu kan ditambah dengan N1y dot ditambah N2y sama dengan T dikali Pi.
Dan untuk persamaan Z-nya itu P1 dikali Y. Untuk alpha dotnya itu persamaannya P2 dikali Y dot, di mana hasil dari Y-nya itu adalah theta N1 N2 dipangkat T, dan hasil dari Z-nya itu adalah alpha omega L pangkat T. Seperti itu, Bu. Transpos itu bukan pangkat T. Oh, itu iya, maksudnya coba dia lihat gambar yang tadi yang sebelumnya yang ada diagram block input. Nah ini nih yang mana tadi yang ada inputnya tau terus outputnya ada 3 ada 4. Nah ini kalau misalnya lihat dari sini kan outputnya ya ada 4 ya. Nah kalau lihat di persamaan yang next tadi yang ada persamaan diferensial yang barusan dijelasin sama teman kalian yang ada transpose. Nah ini kalau dari sini kan Z itu kan dia output ya nggak sih outputnya, tapi di sini yang dipertimbangin sini cuma 2 doang tuh, ada alpha sama omega L-nya doang, jadi cuma percepatan sudut sama kecepatan sudutnya aja kan ya. Nah ntar kalian kalau masih tetap mau pakai diagram block yang tadi ya jelasin lah kenapa di gambarnya ada 4 output tapi yang dipakai di persamaan ini jadinya cuma 2 output doang kayak gitu. Itu paling tambahan. Terus yang itu tuh yang ada sebelahnya theta, yang iya kan theta, terus ada nggak benar ini apa tuh N1 tuh apa sih efisiensi gitu bukan, itu stat kan ya sebetulnya, tapi iya, Bu. apa tuh nyebutnya ya simbolnya ya? Yang kayak N tuh apa sih saya lupa, ada yang tahu kah kayak lambang efisiensi tapi saya juga lupa nyebutnya apa. Nah ini ntar ya jadi PR kalian sih biar bisa jelasin lebih lancar gitu, maksudnya kayak fisiknya tuh kayak gimana gitu. Jadi kita aja sih kalau saya. Lanjut. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Lanjut kelompok 4. 3 kelompok lagi ya. Doni Ringga Satyafiari. Kalau misalnya kalian ada yang pengen ditanyain atau ada yang belum paham sama sistemnya atau sama metodenya, boleh nih sekalian sekarang. Kelompok 4 kalau udah siap langsung aja ya, langsung share screen. Satya, share screen Satya. Lagi yang laptop bang, bentar. Ya udahlah gua aja. Iya, yang udah ready aja sob. Dam, diem dam. Nice. Oke. Saya mulai ya, Bu. Ini bukannya ada di buku ya? Apa yang di buku? Yang ada di buku, Bu, yang self balancing. Cuma judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan progres kami yaitu mengenai self balancing robot. Anggotanya ada Doni, Ringga, Ahmad Sarjaya Wicaksana, dan Peri. Next. Don. Ya, apa itu self balancing robot? Secara sederhana, ini tuh salah satu inverted pendulum ya untuk yang 2 roda. Ada versi lain biasanya ada yang 4 roda juga. Nah, seperti yang disebutkan tadi pada kelompok 1 kalau tidak salah, inverted pendulum itu sistem yang tidak stabil ya. Jadi butuh kendali untuk bisa stabil. Contoh
inverter pendulum yang pernah kita lihat, yang seperti itu ada hoverboard sama Segway. Kenapa NXTW ini butuh kendali robust? Pada kenyataannya, kalau misalnya diimplementasikan itu seperti alat ini, nantinya kalau misalnya dipakai kan, kalau tidak stabil, bisa saja penumpangnya bisa jatuh ke belakang atau ke depan, atau bisa juga berputar-putar. Banyak kasusnya kayak yang kita lihat di video internet yang viral juga. Makanya desain kendalinya harus benar-benar stabil. Untuk yang di mata kuliah ini diambil yang prototipe-nya saja, yaitu NXTW robot. Oke, untuk pemodelan akan dilanjutkan oleh Doni. Silakan Doni. Bang Harung doang. Pemodelan. Nah, jadi self balancing robot itu sama kayak pendulum terbalik dengan 2 roda. Nah, ini modelnya. Jadi ini jika kita lihat dari samping, yang sebelah kanan ini jika kita lihat dari atas. Nah, ini dibaca data dulu, sensor propertiesnya ada rotary encoder, ada ultrasonic, ada gyro. Nah, jadi di sini rotary encoder ini akan membaca sudut, terus ultrasonic akan membaca jarak, dan gyro sensor membaca kecepatan sudut. Ada aktuatornya itu motor ya, 2 motor, ada yang motor kiri dan motor kanan. Nah, untuk ininya juga model badannya kita kayak balok, ada panjang, lebar, sama tinggi. Nah, ini parameter-parameter yang digunakan. Ada gravity acceleration, massa, ada radius roda, ini bodinya, body weight, dan ini ada parameter di motor, kayak misalkan resistensi motor, inersia motor, gear ratio. Oke, itu parameternya. Nah, di sini untuk penurunan rumus modelnya kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada yang namanya roda kiri sama roda kanan. Nah, kalau misalkan roda ini maju, roda yang kiri maju, roda kanan mundur misalnya, ntar kan bakal berputar ke arah berlawanan jarum jam, counterclockwise. Nah, ini kita bisa ngitung rata-rata sudutnya dengan menggunakan ini. Jadi di sini ada, ini sudut yang gambarnya gini disebutnya theta, itu rata-rata sudut di motornya. Nah, kalau misalkan yang sebelah sini, ini namanya psi. Psi itu untuk sudut sudut bodinya, sudut bodi robotnya. Nah, yang sebelah sini adalah XM, YM, ZM. Ini adalah posisi roda dalam koordinat X, Y, Z. Nah, posisi roda ini bisa ditentuin lewat si gyro tadi. Gyro tadi itu keluarannya theta dot. Jadi bisa kita rumusin R theta dot cos psi sama R theta dot sin psi. Itu untuk X dot M sama Y dot M. Oke. Terus ini posisi untuk roda yang di left, X, Y, Z-nya. Ini rumusnya XM, YM. Ini untuk posisi roda kiri sama roda kanan tinggal dibalik tandanya, tanda minusnya. Karena dia akan berlawanan. Nah, untuk ZM-nya posisi ketinggiannya tetap sama. Karena kalau beda, robotnya miring. Ada ZB, YB, XB, YB, ZB. Nah, ini maksudnya posisi bodi robotnya. Bodi robotnya ini posisi di sini. Posisi yang sebelah kanan ini. Rumusnya ini. Nah, L ini apa? L ini sebenarnya dari energi mekanik dari robotnya, penurunan rumus energi mekanik dari robotnya. Nah, T1 ini adalah energi kinetik dari roda kiri, posisi roda kanan, sama posisi bodi. Nah, untuk yang T2 ini juga energi kinetik, tapi secara rotasi. Ini yang atas ini T1 ini secara translasi, yang T2 ini rotasi. Nah, rotasinya seperti ini.
Nah, yang sebelah sini itu ada hubungannya sama apa arus yang ada di motornya atau arus jangkar, apa ya namanya, armatur. Nah, U ini energi potensial. Nah, sesuai rumusnya energi mekanik itu energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, ini dalam konteks ini jadi dikurangi energi potensial karena robotnya dikendalikan saat lagi bergerak. Jadi yang dominan adalah energi kinetiknya. Nah, setelah dapat energi mekaniknya atau L-nya, kita gunakan rumus Lagrange. Nah, rumus Lagrange ini bisa diturunin dengan persamaan ini yang di pojok kiri. Nah, nanti hasilnya seperti ini, ada F theta, F pitch, FC, sama alpha. Nah, ini langsung ada hasilnya. Kalau penurunan aslinya kayak gini, ribet kan? Nah, ini langsung jadinya nih, dari Lagrange-nya, F theta, F pitch, sama FC. Terus ini posisinya, kalau misalkan dijabarin secara array, ya udah gitu. Nah, untuk persamaan state-nya kita ngambil dari sini, dari penurunan Lagrange-nya. Dari penurunan Lagrange-nya kita bisa pisahin antara percepatan sudut, kecepatan sudut, sama sudut untuk menentukan kecepatan L sama kecepatan R, velocity-nya. Kan ini kan kecepatan sudut. Kalau ini kecepatan untuk E ini didapat dari sini, dari F theta, FC, F pitch. Nah, dari sini. Terus ini haknya satunya itu dari sini. Ya gitu. Nah, ini persamaan persamaan state space-nya. A1 X1 plus B1U X2 dot sama dengan A2 X2 plus B2U. Nah, setelah diturunkan jadinya kayak gini untuk model persamaan state-nya. Nah, ketika kita modelin dengan persamaan uncertainty, kita dapat input dari motor left sama input dari motor right ke plane yang uncertainty. Nanti keluarannya kita bisa lihat sudutnya. Ini sudut kemiringan, ini sudut terhadap X, ini terhadap Y, ini kecepatan sudut terhadap X, ini kecepatan sudut terhadap Y. Nah, ini modelnya kayak gini. Jadi U, ntar dijadiin persamaan state space kayak gini. A1 sama B1 dari penurunan yang tadi. Dan untuk ini keterangan tambahan ya. A32 tuh isinya kayak gini, A32, 42 isi rumusnya kayak gini. Nah, terus yang uncertainty yang mana? Kalau dari buku, yang uncertainty itu cuma frictionnya doang. Jadi friction terhadap motor, di motornya, sama friction terhadap body terhadap lantai. Nah, FM ini uncertainty-nya senilai 20%, dan FW ini uncertainty-nya 100%. Ini nyala kan? Cek. Nah, untuk MATLAB-nya, pertama kita masukin parameter yang didapat dulu dari mana parameter? Nah, ini parameternya nih, kekecilan. Nah, parameternya tinggal dimasuk-masukin aja di MATLAB, G-nya berapa, gravitasinya berapa, masanya berapa, R-nya berapa dari yang ada di buku. Nah, untuk uncertainty-nya kan tadi si FM itu antara body dengan DC motor, sama FW itu terhadap lantai. Nilainya ini 20%, uncertainty-nya ini 100%. Nah, ini parameter di motor DC-nya. Nilainya segini. Untuk state space tinggal dipindahin. Itu 100% nggak kegedean? Apa emang segitu? Kenapa, Bu? Itu uncertainty-nya 100% nggak kegedean? Dari bukunya? Atau tadi F itu apa? Terhadap lantai ya? Iya, F itu terhadap floor, terhadap lantai. Kalau FM dari roda ke bodinya robot. Friction-nya.
karena bergerak di lantai gitu jadinya. Iya, jadi disebut 100%. Mungkin karena lantai kan bisa beda-beda keadaannya, bisa di tanah, bisa di lapangan. Bisa. Jadi sepertinya 100%. Nah, untuk state space-nya sama sih, didapetin dari rumus yang penurunan tadi. Mana ya penurunannya? Yang gini nih. Nah, di sini kan ada S11, ada S12, E22, tinggal masukin ke MATLAB rumusnya. Ini ya juga ada bantuan nih kan. Apa? Konstanta bantuan A32, 42 buat di itunya. Nah, ini dapat nih apa? Jadi ada dua apa namanya? ABCD. Jadi ini ABCD yang pertama A1B1 sama ada A2B2. Oh ya, ini yang model uncertainty-nya yang di buku cuma ngambil A1B1, tapi sebenarnya kalau diturunin ada dua, ada A1B1, ada A2B2. Nah, untuk A1B1 ini kan matriksnya 4x4, makanya di sini C1-nya kita bikin identitas 4 sama 0 di D-nya itu 4x2. Udah. Coba kita running. Cus. Running clear CLC. Parameternya masukin. S motor. Tesnya masukin. Uncertainty jalan. Untuk uncertainty rumusnya kayak gini kan. Ini G uncertainty 1 sama plan uncertainty 2. Kalau misalkan dipanggil. Nah, ini dapat nih uncertainty di waktu continue-nya 4 output, 2 input atau 4 stage. Nah, di sini ada satu occurrence. Nah, untuk yang udah jalan, terus untuk cek, ini belum bikin kontrolnya sih, baru ngecek doang. Tadi gara-gara kelompok yang tadi ngecek. Nah, kita bisa ngecek ranknya. Kalau ini udah full rank. Bagiannya itu udah 4 sesuai sama apa matriks A1 tadi. Itu yang plan 2 A2-nya itu emang 2 kali 2 berarti udah full rank juga. Terus untuk controllability-nya CT doang. CT1 itu full rank juga, sama CT2 ini juga udah full rank. Jadi ini sebenarnya plan yang ada ini udah bisa dikontrol dan bisa observability, bisa di observability dan bisa dikontrol. Nah, ini ada singular value plot, ini ikutin yang di buku sih, karena dia juga nyari singular value plot transaction. Ini Bu hasilnya. Jadi ini yang merah ini nilai nominal, nilai yang certain, yang certain, yang tadi kan certain-nya itu di angka 0,0022 sama 0,001. Nah, ini yang random sample atau nilai-nilai uncertainty. Begitu. Tahu nggak ngeplot singular value buat apa? Buat ngecek itu frekuensi di domain frekuensi. Iya, sistem di domain frekuensi. Jadi kalau seingat saya sih ya, kan kemarin tuh saya pernah ngejelasin kalau yang buat robust stability sama robust performance tuh dia kan ada batas lower bound sama upper bound gitu kan ya. Nah, itu tuh ntar yang diceknya itu si singular value-nya ini, dia ada di antara lower bound dan upper bound atau enggak gitu buat ngecek robust stability dan robust performance-nya. Nah, cara ngeplot singular value-nya tuh pakai sigma kayak gitu. Saya lanjut. Terus untuk yang working function-nya belum ketemu. Mungkin itu Bu, udah Bu. Karena soalnya kalau misalkan saya ganti bot, saya masih bingung Bu, soalnya
jadi banyak. Iya emang banyak sih, karena kan itu kan emang plan uncertainty kan yang dibuat-buatin. Nah, jadi saya masih bingung buat masukin apa liquidnya. Ini kan ada 3, ada 4 untuk yang magnitudenya 1, 2, 3, 4. Ya ini masih bingung cara masukin plotnya gimana. Nah karena kalian sistemnya, ini karena sistemnya Mimo mungkin ya, jadi banyak gini. Nanti Iya, kalau emang kalian ngerasa ribet, ya udah pilih salah satu aja pas input output yang mana gitu misalnya. Tapi ya kalau emang ngerasa masih punya banyak waktu, nggak apa-apa ntar dicobain semuanya. Inter kalian bakal punya 4 collecting function jadinya. iya. Lah, ntar bisa diutak-atik ya, dicoba-coba. Iya, Bu. Oke, Bu. Kalau step responnya, pernah coba ngeplot? Oh, yang step ya? Hmm. Gini Bu, step responnya. Udah. Harusnya sih bikin stabil kan. Iya, udah. Tapi di akhir-akhir nggak tahu tuh makin ke bawah ya. Iya, makin ke bawah. Tapi sesuai kok apa namanya? Yang merah ini kan ini yang certain. Kalau yang uncertainnya. Tapi ini magnitudenya 0 juga ya. 0 kali 10 pangkat 23. Apa ini masih, ini bukan domain frekuensi kan? Bukan domain frekuensi. 80 ya. Kan sistemnya belum dikendaliin, Bu. Iya, berarti emang sistemnya belum ada feedbacknya juga. Tapi biasanya emang harus tidak stabil kan, Bu? Ya kalau di Kan 0 sistemnya tuh emang nggak stabil nggak ya? Lupa ini dia pas di ujung-ujung ini dia makin ke bawah juga sih kan, makin gede nggak sih harusnya dia kalau ditarik ke bawah. Mungkin bisa dibilang nggak stabil juga kali ya kalau sistem aslinya. Memang tidak stabil, Bu. Stabil ya. Tapi dia nggak konvergen nih di akhir-akhir. Biasanya kalau ciri yang stabil itu dia di bagian steady-nya ya nilainya steady. Nggak tahu tapi kita coba deh kalian cari tahu ya kalau emang plotnya makin ke bawah gini tuh tandanya apa. Saya sih nggak stabil ya, tapi nggak tahu deh, kita coba lagi. Oke sip. Ada yang mau ditanyain? Nggak ya, aman. Oke. Mantap. Ya udah, oke. Lanjut kelompok. Terima kasih kelompok 4. Lanjut kelompok 5 dan kelompok 6. Tapi kita waktunya bentar lagi, tapi nanggungnya udah kelompok. Kelompok 5 ini cuma 2 orang. Ada nggak Volka dan Harbi ini? Alah, nggak ada juga. Iya bener nggak ada juga ya. Saya juga nggak tahu nih Volka sama Harbi. Kalau di absensi kadang banyak bolosnya juga. Kita coba PC deh. Kita lanjut ke kelompok 6 aja kali ya. Aufan, Chandra, King, dan Umam. Kelompok 6 kalau udah ready langsung aja ya.
Tes kelompok 6. Lagi persiapan kah? Atau gimana nih? Aufan, Chandra, Kim, dan Umam. Alah, nggak ada juga gitu. Oh, Kimnya ada nih. Tadi perasaan ada Aufan yang masuk. Umam ada. Nah, sih. Bentar, sebelum Mbak ini ada Harbi masuk. Harbi kelompok 5 nanti ya, di kelompok 6 udah keburu muncul. Sambil nunggu Fulka paling ya, kalau emang Fulkanya hadir. Mau kelompok 6 dulu kah? Udah siap belum di kelompok 6? Tadi udah ada muncul, Umam lagi share screen, tapi nggak ada lagi. Mana nih? Umam dan ini si bisa. Nah, udah ada muncul. Suaranya masih belum ada nih. Nah, sip. Izin memaparkan. Ya. Oke, Sob, silahkan. Kelompok 6 itu materinya Control of a Distillation Column, terdiri dari Aufan, Chandra, Kinpalapa, sama Khairul Umam. Next, Mom. Nah, ini apa itu distillation column? Kolom destilasi merupakan peralatan proses yang banyak digunakan dalam industri proses masuk kilang minyak. Kolom destilasi digunakan untuk memisahkan suatu bahan yang mengandung 2 atau lebih komponen bahan menjadi beberapa komponen berdasarkan perbedaan volatility atau kemudahan menguap dari masing-masing komponen bahan tersebut. Bentar kepotong. Kalian habis ini ada kelas lagi nggak ya? Kalau saya nggak ada, Bu. Nggak ada. Yang lain nggak ada juga. Kalau nggak ada, saya minta waktu sampai jam 3 nih paling ngabisin stok kelompok sama Harbi ya. Oke, Bu. Kalau ada yang kelas, nggak apa langsung live aja. Oke, so lanjut. Selanjutnya, kolom destilasi merupakan serangkaian peralatan proses yang terdiri dari preheater, column, condenser, akumulator, reboiler, serta peralatan pendukungnya dengan konfigurasi seperti pada gambar berikut. Nah, ini gambar dari contoh alat distillation column. Di sini ada reboiler. Di sini ada belum Mam. Di sini ada kondenser roll up, ada overhead vapor, reboil hold up, sama bottom product. Nah, jadi ketika kalau yang saya tahu aja Bu ya, baca-baca sedikit juga. Jadi misal ada liquid datang dari reboiler ke tempat penampung atau boil up. Nah, dia akan dipanaskan, kemudian dari liquid tersebut akan menguap, lalu naik ke atas, kemudian dia bergerak menuju kondensor. Nah, itu adalah namanya proses destilasi. Kemudian ada juga misal dari hasil uap tersebut ada yang masih kurang pas dengan apa yang ingin kita hasilnya, itu dia akan
kembali lagi ke bawah dan akan melakukan destilasi ulang. Next, Mam. Secara garis besar, sistem kontrol pada kolom destilasi terdiri dari pressure control, reflux control, reboiler control, pump around control, sama feed control. Konfigurasi pressure control yang akan digunakan sangat bergantung pada jenis paste product dan bergantung pada kandungan sambal material atau material yang tidak terkondensasi dalam overheat. Ntar sebelum lanjut, tahu nggak pressure control itu sebelah mana, terus reflux sebelah mana, reboiler buat apa gitu? Udah sempat baca-baca belum? Ya kebetulan saya dulu tesisnya tentang destilasi sih, jadi harusnya sih masih ingat. Ada yang tahu? Bentar. Kalau saya terlalu ini sih Bu, paling apa ya? Coba balik ke gambarnya deh, ke gambar yang tadi yang sebelumnya. Yang ada bentukan destilasi. Nah, jadi kalau si reflux itu sebetulnya kayak gini, kayak apa istilahnya? Kayak keran pemisah gitu loh antara bahan yang jadi distilat sama bahan yang dibalikin lagi ke awal. Jadi misal nih kalian mau ngedistilasi campuran air sama alkohol, kan kalian pasti pengennya outputnya berupa alkohol yang lebih murni kan ya. Nah nanti yang ngemisahin si alkohol lebih murni sama si sisa campuran tadi yang masih ada airnya itu si reflux ini. Itu jadi reflux fungsinya buat memisahkan antara distilat sama bottom, ini biasanya bottom product namanya kayak gitu. Terus kalau yang reboiler tadi, reboiler itu pemanas kan ya di bawah. Nah itu dia fungsinya buat mengubah si campuran yang tadi kan air sama alkohol misalnya. Dia kan awalnya bentuknya cair kan. Nah biar dia bisa kepisah itu dia nanti dirubah dulu jadi bentuk uap kayak gitu. Nah itu dirubahnya sama si reboiler. Terus tadi ada kontrol apa lagi? Ada pressure ya? Pressure ada Bu. Ada yang tahu kira-kira pressure di sebelah mana tuh si tekanan? Coba deh gambar tadi sama pump around. Kalau pressure sebetulnya di boiler juga pasti ada tekanan sih di sini. Cuman harusnya sih tekanannya dibikin nggak boleh ngelebihin 1 atmosfer lah ya harusnya. Nah kalau yang terakhir tadi yang apa tadi pump. Nah kalau pump itu biasanya dipakai buat ini, buat ngendaliin gimana ya saya ceritainnya. Jadi kan ini kan siang garis-garis ini tuh sebetulnya dia berupa pipa ya. Nah dia kan bakal dilewatin tuh sama uap-uap yang tadi yang dari boiler. Nah di apa namanya di antara atau yang ngelapisin si pipa itu biasanya ntar bakal ada air yang ngalir. Biar nanti si uap airnya bakal berubah jadi air karena kan kita pengennya outputnya berupa itu apa sih ini? Bukan aluminium, bisa lupa. Alkoholnya kan berupa zat cair ya. Jadi si yang pump itu dia fungsinya untuk mengontrol aliran air yang berfungsi untuk mengubah ini tadi uap air dirubah jadi air. Begitulah kurang lebih. Jelas nggak ya? Itulah sekilas tentang si destilasi. Kalian pernah baca destilasi nggak pas pelajaran kimia dulu? Kalau nggak salah dia pelajaran kimia deh. Kalau di awal-awal mahasiswa, awal semester. Belajar sih Bu, cuman kalau misalkan kayak belum praktek kayak kurang apa aja gitu tuh kayaknya. Mereka cuma lihat doang ya. Oke sih, kita lanjut. Ya, lanjut. Siapa nih? Cien atau Mam? Tadi saya sih belum kedengeran suaranya. Yang lain ini. Di slide selanjutnya aja, Mam. Tadi
lanjutin aja ya. Oh, udah. Berikut akan dibahas beberapa astagfirullahaladzim. Berikut akan dibahas beberapa konfigurasi pressure control yang didasarkan pada kondisi yang berhubungan dengan phase product serta kehadiran uncondensable material seperti berikut. Yang pertama, produk berupa vapor dan ada uncondensable material. Kedua, produk berupa vapor dan tidak ada uncondensable material. Yang ketiga, produk berupa liquid dan tidak ada uncondensable material. Produk berupa liquid dan ada uncondensable material. Nah, ini ada parameter yang dipakai di materi destilasi kali ini, ada simbol-simbol berikut dan deskripsinya. Slide selanjutnya aja, Mas. Kok saya suaranya ini sih mati nyala gitu. Katanya malah nggak ada yang ngomong. Tes. Tes. Lagi ngejelasin kah? Atau emang lagi stop? Ada suaranya nih saya. Ya kalau dari tes. Nah, baru muncul. Ya Bu, jadi kalau dari parameter tadi itu di modul itu dia dimasukin ada rumus-rumusnya, ada untuk vapor, ada untuk reflux. Nah, nanti semua itu didapat function transfernya ini Bu, S dari matriksnya didapat function transfernya. Nah, kalau untuk uncertainty-nya kita beloman sih Bu. Uncertainty sama state space-nya kita beloman. Itu kalau LT itu apa ya? Kalau YD kan output distilat tuh. Kalau XB berarti kan dia yang bottom product, sisa distilasi. Kalau LT ada yang tahu nggak? Anggota yang lainnya mungkin sama kayak kelompok 3 nih, harus pahamin dulu. Ntar coba baca-baca lagi ya. Atau ada yang udah bisa jawab? Iya Bu. Ini kan berarti MATLAB-nya belum coba juga berarti ya? Belum Bu. Masih baru nyampe
cara kerja mungkin ya. Iya. Ya udah ntar jadi PR aja ya. Cukup banyak sih jadinya PR-nya. Karena harus pahami juga tuh kayak gimana cara kerjanya. Terus tadi parameter-parameter tadi dia adanya di mana sih kalau dibentuk di gambar yang tadi ya gitu. Biar nggak cuman asal desain aja gitu ya. Oke deh, ada yang mau ditanyain nggak kelompok ini? Karena belum nyampe, emangnya kan baru nyampe cara kerja, ya saya juga paling baru bisa ngekomenin bagian itu aja sih, bagian cara kerjanya. Ada yang mau tanyain? Ya ada. Ya udah kalau nggak ada, udah berarti ya presentasinya kan? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Tadi ada Harbi masih join nggak? Tadi dia join terus waktu. Nah ada Harbi, cek monitor kah? Ada gak nih Harbi? Namanya sih ada, tapi nah Ya, ada Bu. sih. Harbi sendirian ya sama Fulka deh. Fulkanya tapi nggak ada Iya, juga. Bu, berdua, Bu. Join Kuliahnya aja. lagi kafe, Bu. Oh, udah bikin belum tapi? Iya, masih proses, Bu. Kalau Tapi misalnya cuma berdua, Bu. iya kalau misalnya masih di tahap awal-awal banget, join aja kali ya ke kelompok lain. Oh, gitu, Bu. Nah pilih aja, pilih aja. Ya join lah ya bareng-bareng. Yang lain juga sama tuh masih pada tahap awal juga. Jadi masih bisa kerja bareng-bareng gitu, masih bisa bantuin juga dari awal. Oke, Iya, nggak Bu. apa-apa kan ya? Saya bebas, Bu. Biar nggak. Saya tua sendiri, Bu, soalnya, Bu. Oh, ya nggak apa-apa, join aja. Boleh tuh ke kelompok mana terserah. Yang lain ada yang butuh personil yang ngerasa sistemnya susah tuh tadi, yang mana? Yang manipulator bisa tuh. Atau join ke yang distilasi yang barusan juga bisa. Dia agak-agak ribet juga. Ya ntar diatur-atur aja ya, dikontak aja. Iya, Bu. Oke, ya udah kalau gitu. Nanti Fulka paling nggak tahu, Fulka juga jarang hadir sih kalau saya lihat di absensi. Nantilah dia juga paling ngechat kalian nanti kalau emang masih butuh nilai UAS. Ya udah kalau gitu, karena semua kelompok udah presentasi juga. Terima kasih semuanya. Sebenarnya tadinya sih saya mau ngejelasin sekilas juga tentang desain kendalinya, tapi karena waktunya udah keluar batas, jadi paling minggu depan aja kali ya giliran saya yang ngejelasin atau yang presentasi ke kalian. Nah, gak foto dulu Bu? Oh boleh. Untuk absensi kali ya. Tunggu ya. Boleh deh. Boleh kalau mau nampilin kamera. Ntar saya ganti ini dulu. Ada yang bawa selimut. Masih di kampus belum? Susun. Masih, Bu. Tunggu ya. Tunggu. Nah. Pada mau buka kamera nggak nih? Yang atas sudah pada buka nih. Yang bawah-bawah masih pada belum buka. Udah lah ya, sok kalau yang mau. Nah. Kan kelihatan kan belum pada mandi ya. Yuk. Bentar. Masih ada yang belum? Dah ya, ready ya. Sip. 1, 2, 3. Oke. Sip. Yaudah. Terima kasih, Bu. Iya, saya juga makasih ya. Udah progresnya udah lumayan bagus. Jadi nanti minggu depan giliran saya yang presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut minggu depan ya buat yang kendalinya. Nah kalau yang tadi yang masih ada belum lengkap, silahkan dilengkapi lagi ya sebelum masuk ke yang kendali. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.